memandu acara pada sore hari ini. Senang sekali rasanya bisa berkesempatan bertemu secara virtual dengan Ibu rekan-rekan sekalian pada sharing session mengenai event pariwisata yang akan dibawakan oleh dua pemateri hebat kita. Di mana program ini merupakan ajang silaturahmi antar mahasiswa angkatan dan alumni. Acara ini tentunya akan membuka cakrawala dan menambahkan pengetahuan kita tentang dunia keilmuan pariwisata. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demi kelancaran acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib secara terlebih dahulu. Yang pertama, mohon dipastikan format penamaan dapat menggunakan format yang sudah dituliskan oleh panitia di chat box, itu nama underscore MKP, diikuti tahun angkatan untuk mahasiswa MKP. Jika ada yang berasal dari instansi luar, bisa menggunakan format penamaan, nama underscore instansi. Peserta juga dapat menggunakan virtual background yang telah ditentukan sebagaimana di-share oleh panitia melalui kolom chat dan diperbolehkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung seperti biasa. Untuk fitur kita dimohon dalam keadaan mute, kecuali jika diberikan kesempatan untuk berbicara. Dalam webinar ini tersedia presensi di mana peserta akan mendapatkan SMS card, sehingga dimohon untuk mengisi form presensi saat dibagikan oleh panitia melalui chat Zoom nanti di akhir acara. Baik Bapak Ibu dan rekan sekalian, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ibu Diah yang sekaligus juga akan membuka acara kita. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Ibu Diah kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Fani untuk membawa acara ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, salam sehat bagi kita semua, salam sejahtera, dan terima kasih sudah gabung di acara sharing session yang dilaksanakan oleh program studi Magister Kajian Pariwisata UGM. Terutama saya terima kasih juga kepada Mbak Besti Ismi Rianisma, namanya panjang, saya biasanya panggilnya Mbak Besti, alumni MKP Angkatan 2019, yang hari ini menjadi salah satu narasumber, juga tidak kalah penting. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Fauzi Mubarak. Jadi platform online ini membuat kita lebih mudah dalam berdiskusi, sharing pengalaman, sharing pengetahuan dengan tidak perlu hadir secara fisik di sela kesibukan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Ini kita bisa menyempatkan diri untuk saling berbagi pengetahuan. Terutama tema hari ini sangat menarik yang kaitannya dengan event pariwisata. Jogja banyak sekali menyelenggarakan event pariwisata meskipun kalah jauh kalau dibandingkan dengan event yang ada di Jakarta, gitu ya. Dan kemudian event pariwisata hari ini kita bahas dengan tema subtemanya adalah inovasi dan sustainability atau keberlanjutan. Jadi ada beberapa isu yang kaitannya dengan event, harapannya bisa berlanjut, bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, tapi seringkali kemudian tidak bisa terlaksana terus-menerus atau manfaatnya mungkin belum cukup dirasakan bagi masyarakat selaku host maupun para pelaku pariwisata yang ini nanti silahkan didiskusikan. Kita mendatangkan dua narasumber yang sangat luar biasa hari ini dan para mahasiswa ini bisa saling mendapatkan ilmu dan mungkin juga mendapatkan ide untuk melanjutkan ke tesis maupun riset mereka selanjutnya. Gitu. Ini sebagai informasi, ini adalah sharing session sesi ke-6 atau sesi terakhir untuk tahun ini. Ya, kami dalam satu tahun menyelenggarakan 6 kali sharing session dan menghadirkan alumni maupun para pembicara di bidangnya yang sesuai dengan tema-tema yang menarik, yang menjadi salah satu bagian dari kepedulian kita untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Gitu. Selamat berdiskusi, selamat sharing, dan dengan demikian sharing session sesi ke-6 dengan tema event pariwisata saya buka. Waktu dan tempat saya kembali pada Mbak Fani. Monggo Mbak Fani. Baik, terima kasih Bu Diah atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke acara yaitu sharing session dengan narasumber.
di mana saya akan dibantu oleh moderator kita untuk memimpin sesi ini, yaitu Mbak Rati Dewanti. Mbak Rati merupakan mahasiswa MKP angkatan 2024. Halo Mbak Rati, apakah sudah siap? Siap, Mbak Fani. Terima kasih. Baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut dengan aplaus yang meriah moderator kita. Kepada Mbak Rati, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sekali lagi terima kasih, Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak, dan juga Assalamualaikum rekan-rekan warahmatullahi semua yang hadir. wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Dr. Rerpol Diah Widyastuti STMCP, dan juga para narasumber serta rekan-rekan yang berbahagia. Sebelum pembuka, di Kota Baru ada bazar wisata. Cakep, Ramai pengunjung dari berbagai penjuru. Sore ini kita cakep. berbincang tentang event pariwisata. Hadirin jangan lesu ya, karena hari ini pasti materinya seru. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan juga karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa di webinar sharing session penelitian tesis alumni dan juga mahasiswa yang diselenggarakan oleh program studi Magister Kajian Pariwisata. Adapun topik yang akan kita bahas dan diskusikan di kesempatan hari ini adalah strategi dan peluang pengembangan event pariwisata Indonesia, di mana event pariwisata ini memegang peranan krusial dalam pengembangan destinasi tentunya. Perkenankan saya Rati Dewanti sebagai moderator. Pada kesempatan ini kita kedatangan sumber yang merupakan dosen pariwisata di Universitas Negeri Yogyakarta yang juga alumni MKP angkatan 2019, Mbak Besti Ismi Rianisma. Juga nanti ada Bapak Fauzi Mubarok. Beliau adalah dosen MAIS Politeknik Negeri Jakarta. Nah, rekan-rekan sekalian, kaitannya dengan tema pada hari ini, bangun event pariwisata berkelanjutan, kuncinya ada pada cara kita membaca dan juga mengelola potensi. Kita akan menyimak lebih dalam bagaimana sih Festival Niti Laku di Yogyakarta yang syarat dengan budaya ini dapat diolah menjadi daya tarik wisata yang strategis dan berkelanjutan melalui beragam persepsi para aktornya. Setelah itu kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip keberlanjutan diterapkan dalam industri event masa kini. Semua akan diulas bersama kedua narasumber kita yang luar biasa yang saat ini tengah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat sore Mbak Rati. Selamat sore Mbak Rati. Iya, selamat sore juga Pak Fauzi. Baik, sebelum ke sesi pemaparan, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa nantinya dalam rangkaian acara ini kita akan ada dua sesi pemaparan, di mana narasumber akan memaparkan materi selama kurang lebih 20 menit, begitu ya, selama narasumber menyampaikan materi. Nanti kami mohon kepada peserta untuk tidak melakukan interupsi. Kemudian setelah kedua narasumber memaparkan, akan ada sesi diskusi yang, dan juga tanya jawab yang akan berlangsung kurang lebih 20 menit. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita beri kesempatan kepada narasumber kita. Beliau merupakan alumni MKP angkatan 2019 dan saat ini tengah aktif menempuh studi Doktor Kajian Pariwisata di UGM. Pengalaman beliau sangat aktif dalam menulis berbagai artikel yang terpublikasi dan juga di tahun ini sempat menerbitkan buku yang berjudul Pemasaran Destinasi Pariwisata. Kepada Mbak Besti, kami persilahkan untuk menyampaikan materi dari Festival Niti Laku sebagai potensi daya tarik wisata di Yogyakarta menurut persepsi aktor. Kami persilahkan kepada Mbak Besti. Terima kasih. Mohon izin Budi ya dan teman-teman sekalian untuk saya share screen deh. Monggo Mbak Besti, terima kasih ya. Ibu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budiah dan rekan-rekan semua, teman-teman di MKP dan Pak Fauzi. Di sini saya sebenarnya ingin sharing, benar-benar ingin sharing mengenai bagaimana atau hasil dari tesis yang saya kerjakan pada saat saya masih menjadi mahasiswa di MKP, sehingga membawa saya bisa lulus seperti itu ya dari MKP. Untuk judul tesis saya, Festival Niti Laku sebagai potensi daya tarik wisata di Jakarta menurut persepsi aktor. Sebelum masuk ke materinya, mungkin di sini namanya sharing ya. Untuk judul saya jujur itu berubah hingga detik-detik akhir. Ini untuk mahasiswa seperti itu gitu ya. Jadi memang mungkin untuk sharing di sini teman-teman semua agak kebingungan judul atau gimana nggak apa-apa, nanti dibawa aja. Yang penting kepercayaan kalian seperti apa akan nanti dapat di akhirnya seperti itu.
Oke, tidak berlama-lama, langsung masuk saja. Untuk latar belakang dari tesis yang saya angkat, itu sebenarnya untuk objek utamanya adalah Festival Niti Laku. Nah, kenapa saya mengambil Festival Niti Laku itu? Karena saya lihat pada masa itu, pada tahun 2019, itu Festival Niti Laku itu terdiri dari dua bagian, yaitu Festival Jalanan dan Festival Budaya ya. Jadi bisa dibilang Festival Niti Laku itu merupakan sebuah gabungan dari dua festival yang berbeda seperti itu. Nah, secara saja untuk Festival Niti Laku itu awalnya itu merupakan kegiatan alumni dari Sivitas UGM. Jadi sejarahnya itu Festival Niti memang yang membuat itu adalah agama seperti itu, dan awalnya memang hanya sebagai eh, recalling memory atau napak tilas seperti itu ya, perjalanan dari perpindahan UGM dari Keraton menuju Bulak Sumur kayak gitu. Tetapi tahun ada perubahan dari bentuk festival. Niti Laku yang awalnya hanya kegiatan olahraga menjadi festival budaya. Nah, setelah menjadi festival sebelum sebelum menjadi festival budaya pun sebenarnya Niti Laku itu sudah dapat mengundang hingga ribuan orang, ratusan orang alumni aktivitas. Setelah berubah bentuk menjadi festival itu hingga ribuan orang mengikuti festival Niti Laku. Dan festival Niti Laku ini juga memiliki tema yang berbeda-beda pada setiap tahunnya dengan tema ciri khas masing-masing per tahun. Nah, otomatis potensi yang saya temukan di Festival Niti Laku itu sebenarnya banyak dan bisa dikulik untuk menjadi sebuah daya tarik wisata pada masa itu, gitu ya. Nah, di sini saya melihatnya itu sebenarnya dari persepsi aktor Festival Niti Laku. Di sini aktor di sini bisa diartikan sebagai wisatawan seperti itu ya. Dan dilihat dari persepsi keingin ikut sertaan para aktor ini kepada Festival Niti Laku tahun-tahun berikutnya. Karena kan kalau kembali dalam dunia pariwisata kan, kalau daya tarik, jika sebuah daya tarik bisa membawa wisatawan kembali lagi, itu merupakan yang hasil seperti itu ya. Itu untuk latar belakang singkat dari Festival Niti Laku. Nah, kemudian karena saya di sini berdiri sebagai alumni, kan membicarakan mengenai research question saya pada saat menjadi mahasiswa menulis tesis ini, yaitu ada tiga. Yang pertama itu untuk mengapa Festival Niti Laku diselenggarakan dan nilai-nilai apa yang diangkat. Kemudian ada bagaimana persepsi aktor mengenai potensi daya tarik Festival Niti Laku untuk menjadi salah satu objek wisata Jakarta. Dan yang ketiga adalah apakah persepsi aktor mengenai potensi daya tarik Festival Niti Laku ini mempengaruhi rasa keikutsertaan dalam festival selanjutnya. Dari research question ini akhirnya dikembangkan menjadi kerangka pikir. Yang pertama itu sebagai pusatnya ada, yang pertama itu memang objek utamanya kan Festival Niti Laku. Sebenarnya kalau pikirnya itu langsung ke bawah, itu mengenai persepsi aktor terhadap potensi daya tarik Festival Niti Laku. Tetapi di sini saya cabangkan terlebih dahulu, yaitu di sini saya dan pembimbing saya pada waktu itu ingin mencari tahu juga mengenai latar belakang dan nilai yang terkandung dalam sebuah festival, terutama Festival Niti Laku. Setelah persepsi, kita cari tahu kita mencari juga potensi daya tarik Festival Niti Laku. Potensi ini saya mengambil dua perangkat teori dari yang tidak berwujud dan berwujud gitu ya. Mungkin kalau untuk teman-teman merasa festival itu ya wujud bisa dilihat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dikulik lebih dalam itu sebuah event atau sebuah festival itu sebenarnya ada dua wujud ya, itu berbentuk dan tidak berbentuk. Kayak gitu. Setelah mencari tahu dari kedua sisi, habis itu dilakukan analisis terhadap persepsi aktor, terhadap potensi yang sudah sepakati pada saat itu, dan hingga akhirnya itu untuk menjadi salah satu daya tarik wisata juga, salah satunya juga untuk mencari pengaruh persepsi aktor terhadap keikutsertaan pada festival selanjutnya. Nah, pada metode mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih dalam karena saya rasa teman-teman sudah pada paham. Hanya saja saya ingin memberitahu mengenai batasan penelitian saya pada saat itu, karena kan penelitian saya dilakukan pada tahun 2000
2022 itu kan pada masa COVID ya, atau pasca COVID. Nah, karena kegiatan semua di hold, jadi Festival Niti Laku itu bentuknya berubah ternyata akibat dari COVID. Oleh karena itu, saya digeser arahnya. Jadi di sini sharingnya ya, kalau dalam penelitian kita dalam tesis itu mungkin akan ada berubah di tengah jalan, itu hal yang wajar seperti itu gitu ya. Karena temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan. Oleh karena itu, dalam metode ditambahkan batasan penelitian yang disebabkan oleh COVID-19, otomatis pada saat itu saya mengambil range-nya dari bukan hanya Festival Niti Laku 2019 ya, tetapi start dari awal festival itu berdiri, yaitu Napak Tilas, Festival Niti Laku 2016, 17, 18 hingga ke 2019. Itu untuk eh, batasan yang tertera seperti itu. Dan selanjutnya untuk tahapan perkembangan, saya akan share sedikit mengenai isi tesis saya, itu tahapan perkembangan sejarah Festival Niti Laku. Di sini itu awalnya nampak, jadi Festival Niti Laku itu terbagi menjadi 3 bagian sekarang. 3 section gitu ya. Yang pertama Napak Tilas, tahun dari 2007, itu sebagai kegiatan jalan sehat, seperti tadi yang saya sempat bicarakan. Kemudian berubah bentuk menjadi Festival Niti Laku, festival yang berjalan. Itu dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Awalnya Festival Niti Laku itu dengan slogan Niti Laku Perburuan Kebangsaan sesuai PGM seperti itu ya. Nah, pada tahun 2016 sampai 2019, Festival Niti Laku ini merupakan festival gabungan antara festival dengan festival budaya. Dan mayoritas tema yang akan diangkat itu merupakan atmosfer jadul pada tahun 1950-an. Di dalam pawainya ini itu pasti menggunakan kostum. Dan kostumnya di sini kenapa saya tertarik? Karena Festival Niti Laku itu dalam kontingennya itu ada agama dari berbagai daerah, jadi mereka berjalan menggunakan pakaian daerahnya masing-masing sesuai agama dari daerah mana. Nah, setelah COVID, Festival Niti Laku berubah bentuk menjadi Festival Niti Laku yang masa pandemi. Itu dilakukan dengan virtual dan hybrid. Saya hanya dalam penelitian saya atau dalam tesis saya hanya berhenti sampai tahun 2021 seperti itu ya. Kalau untuk diurutkan lagi untuk saat ini Festival Niti Laku berubah menjadi 4 bentuk gitu ya sekarang. Oke, selanjutnya yaitu nilai-nilai yang saya pada saat saya penelitian itu dalam Festival Niti Laku ada makna kecil yaitu perjuangan perpindahan dari UGM dari Keraton menuju Bulak Sumur, terus makna sedang yaitu hubungan dengan Keraton Yogyakarta. Bagaimana yang makna sedang ini saya dapatkan itu ternyata hubungan UGM dengan keraton itu sangat erat seperti itu ya. Dan dimensi fisik di sini adalah pawai sebagai festival gitu ya. Dan stage performance. Jadi dalam Festival Niti Laku itu bukan hanya pawai saja, bukan hanya jalan, tetapi di beberapa titik dari startnya dari Keraton hingga ke Bulak Sumur itu ada beberapa titik yang menampilkan baik itu kesenian tradisional, tarian, ataupun kesenian seperti itu. Sehingga di dalam dimensi fisik dari festival ini ada stage performance juga. Kemudian, dan dimensi spiritual di dalam festival ini juga muncul, yaitu dilihat, karena saya melihat dari perspektif aktornya ya, yaitu penghayatan identitas UGM dalam mengikuti festival Niti Laku. Mereka merasa pada saat saya melakukan wawancara dengan Kagama Angkatan 1 dan 2, yaitu pelaksanya Festival Niti Laku, di situ FGD pada saat itu, mereka mengungkapkan bahwa dengan kita mengikuti festival ini, kita merasa seperti saat kita kembali kuliah. Seperti itu yang mereka ungkapkan dalam penelitian dalam FGD tersebut. Nah, terus aktor-aktor yang terlibat pada Festival Niti Laku itu dalam tes juga akhirnya kita menemukan yaitu 3, yaitu aktor sepenuhnya, aktor dan spektator, serta spektator. Kalau aktor sepenuhnya itu mereka merupakan pelaku budaya yang ikut serta dalam kegiatan Festival Niti Laku atau kelompok-kelompok seni seperti itu ya. Sedangkan aktor dan spektator
itu diartikan sebagai alumni dan sivitas. Karena kenapa? Karena mungkin di sini sudah Pak Aji juga pernah menjelaskan mengenai aktor dan spektator mungkin ya. Jadi alumni dan sivitas itu menjadi aktor, mereka menjadi pelaku dalam kegiatan pawai ini. Tetapi mereka juga jadi spektator, mereka juga menikmati kegiatan ini sebagai kegiatan yang keluar dari kehidupan sehari-harinya, atau saat mereka mereka merasa mereka juga berwisata, mereka melakukan perjalanan pawai itu, gitu ya. Dan spektator di sini itu ditemukan dari sisi masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakat sini spektator melihat tidak semua orang, mungkin gini, pada saat itu Festival Nitilaku belum bisa sebesar dengan festival-festival budaya lainnya di Jakarta. Tetapi Festival Nitilaku ini dengan konsep yang unik gitu ya, menggabungkan semua budaya yang ada di dalam satu pawai, itu bisa membawa masyarakat yang hanya sekedar melihat atau melintas melihat kegiatan festival ini menjadi berhenti dan bahkan berinteraksi langsung dengan peserta pawai, karena pawai yang dilakukan oleh Festival Nitilaku ini sebenarnya bukan pawai yang sepenuhnya formal. Jadi namanya sivitas atau alumni itu lebih banyak interaksinya gitu ya, baik terhadap sesama alumni maupun terhadap spektator atau masyarakat. Kemudian untuk persepsi orang yang saya temukan atau saya dapati gitu ya, mengenai potensi Festival Nitilaku, yang pertama yang berwujud itu ada keunikan, kealamian, keindahan, variasi atraksi, dan kebersihan. Untuk keunikannya, itu bisa dibilang pada saat itu ditemui dari hasil penelitian bahwa Festival Nitilaku itu pada saat itu merupakan rute satu-satunya yang melawan arah di Jalan Malioboro. Karena biasanya kalau kalian teman datang ke festival yang di area Malioboro itu biasanya dari utara ke selatan, tapi Festival Nitilaku ini bisa melawan arus seperti itu ya, dari selatan ke utara. Dan untuk rute pawainya termasuk panjang, itu 6 km, sekitar kurang lebih 6 km. Keunikannya juga terdapat berbagai lapisan dan kostum yang hiasi. Nah, di sini juga menjadi wadah nostalgia, serta di titik akhir atau di Bulak Sumur itu pasti dihidangkan masak hidangan tradisional. Kemudian untuk keahlian dan keasliannya, kealamian dan keaslian itu ada gabungan budaya dengan nilai historis dan menampilkan istiadat Indonesia dari Sabang sampai Merauke seperti itu ya. Dan untuk keindahannya itu saya dapati dari representasi tema setiap tahunnya yang berbeda-beda. Ada tema pada saat itu pejuang. Di situ semua menggunakan pakaian pejuang. Ada juga pada saat itu wayang. Itu semua menggunakan pakaian wayang, jadi seolah-olah pawai ini menjadi wayang wong seperti itu ya. Dan keindahannya adalah barisan pawai, karena dari ujung awal sampai ekor itu semua keindahan akan ditemui dari berbagai macam kostum yang ditampilkan. Variasi atraksinya yang didapati adalah nostalgia untuk alumni, gitu ya. Kemudian kesenian yang ditampilkan, panggung akhir itu nanti dalam festival pada saat itu, panggung akhir itu berisi berbagai macam kegiatan, band-band atau musik, ada lelang amal juga seperti itu, dan ada juga wisata kuliner yang dari berbagai macam daerah. Untuk kebersihannya itu sebenarnya saya dapati cukup terjaga, karena memang pada setiap kegiatan itu ada tim yang sengaja untuk mengambil sampah-sampah yang tidak sengaja dibuang oleh peserta pawai. Kemudian jika dilihat dari persepsi aktor yang tidak berwujud mengenai Festival Nitilaku itu ada 5. Playfulness yang pertama itu rasa puas dan gembira. Itu didapati oleh semua peserta, aktor maupun spektator gitu ya. Kemudian nostalgia alumni, rasa bahagianya itu mereka muncul pada saat mengikuti Nitilaku, meskipun mereka berjalan jauh, sekitar kurang lebih 6 km, mereka tidak merasakan rasa lelah itu. Karena itu rasa puas dan gembira dan nostalgia alumni itu bercampur menjadi satu. Kemudian escape, yaitu uh, apa ya, kabur gitu ya, atau keluar dari kehidupan sehari-harinya, yaitu bisa ditemukan dari kegiatan 1 tahun sekali pada saat itu gitu kan. Dan mereka memiliki tanggung jawab baru karena mereka dengan kontingen kontingen dari keagamanya daerah masing-masing, mereka jadi
memiliki tanggung jawab, saya harus merepresentasikan kita ini alumni UGM yang memiliki nilai lebih gitu ya, value lebih. Jadi kita harus sopan, harus bisa berinteraksi, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik selama perjalanan pawai. Dan togetherness, rasa kebersamaan itu dari aktor yang saya wawancarain, selain dari agama juga, saya mewawancarai, mereka merasa diterima oleh panitia, mereka dirangkul oleh panitia. Mereka jauh-jauh dari luar kota, mereka merasa em, sangat op oleh panitia gitu ya. Kemudian diterima oleh masyarakat lokal. Karena interaksi di sini saya pada saat wawancara juga menemui atau mendapatkan bahwa banyak dari lintas agama, lintas budaya itu memberikan makanan atau minuman kepada peserta pawai gitu ya. Kemudian diterima oleh peserta lainnya. Untuk sacredness yaitu ritual akademik di sini saya saya pada saat itu tuh menuliskannya sebagai ritual gitu ya. Tapi ritual di sini bukan ritual seperti ritual itu tidak, tetapi ritual akademik yaitu recalling memory dalam persepsi aktor itu seperti apa. Dan nilai historis UGM itu selalu muncul setiap tahun yaitu mengenai perpindahan dari Keraton dan Bulak ke Bulak Sumur. Untuk flashness di sini yang saya temui dalam penelitian saya, ikon kota Yogyakarta itu dilewati beberapa titik, yaitu yang start dari Keraton Jogja, itu merupakan salah satu ikon gitu ya. Kemudian Malioboro, setelah Malioboro itu biasanya turun ke bawah jembatan, itu kemudian ada rutenya, sebenarnya rute Festival Nitilaku itu berubah-ubah pada setiap tahunnya. Rute dari jembatan itu ke kanan, ke arah Kridosono, tapi ada juga rute yang ke kiri, itu yang ke arah Tugu gitu. Jadi pada saat saya tanya juga saat penelitian, itu memang aktor persepsi aktor itu mengenai freshness itu sangat bahagia. Banyak ada beberapa dua narasumber saya yang saya itu bilang, oh iya Mbak, kita pada saat melewati Tugu itu kita merasa kita kembali pulang zaman dulu seperti itu. Nah, persepsi aktor yang terakhir itu persepsi aktor mengenai pengaruh potensi dalam keikutsertaan. Di sini potensi perilaku yang didapatkan dan hasil dari persepsi positif yang didapatkan dalam penelitian itu akhirnya mendapatkan hasil dari tesis saya ini bahwa banyak atau eh, banyak apa ya keinginan alumni-alumni ini untuk kembali lagi ke Yogyakarta pada festival Nitilaku pada saat itu untuk ikut serta atau ikut andil menjadi aktor aktif dalam kegiatan festival ini. Itu mungkin presentasi yang saya bisa ungkapkan atau bisa sharing karena waktu juga sepertinya tinggal 1 menit. Mungkin hanya itu sharing yang bisa saya ceritakan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Rati. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Besti atas yang sangat menarik banget tentang Festival Nitilaku di Yogyakarta ini ya. Mungkin untuk kami yang bukan warga asli Jogja atau sebelumnya kuliahnya tidak di UGM atau Jogja itu, mungkin ini kita jadi tahu gambaran umum seperti apa Festival Nitilaku ini begitu ya. Dengan menyimak paparan dari Mbak Besti tadi. Saya sendiri juga jadi menunggu-nunggu nih kira-kira untuk bisa menyaksikan festival itu kapan dan temanya apa untuk tahun ini begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan yang juga tidak kalah menarik terkait industri event berkelanjutan yang akan dibawakan oleh narasumber kedua kita yaitu Bapak Fauzi yang beliau adalah pakar di bidang event dan dosen D4 MAIS Politeknik Negeri Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai manajer riset dan event di MAIS Center. Baik, kami persilakan kepada Pak Fauzi untuk materinya. Baik, terima kasih Mbak Ruti. Izin Bu Diah dan juga Mbak Rizky untuk menyampaikan materi ini. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Baik. Eh, sudah muncul? Belum muncul sih Pak. Oke. Oh, Baik, sudah terlihat ya. terlihat Pak. Ya. Baik, perkenalkan saya Fauzi Mubarak dari Politeknik Jakarta. Mungkin di sore hari ini saya
sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui terkait dengan industri event berkelanjutan dan apa yang sedang terjadi mungkin kalau kita bicara dalam konteks event berkelanjutan secara keseluruhan. Selama 20 menit ke depan, izin saya menyampaikan pertama terkait dengan sebenarnya kalau kita bicara event akan bicara terkait dengan market seperti apa, lalu kita bicara dalam konteks event berkelanjutan itu sendiri. Pertama-tama kalau kita bicara dalam konteks event, ya kita selalu mendefinisikan ke beberapa konsep, tapi umumnya definisi yang dipergunakan adalah menggunakan Gates and Goldbach bahwa event pada dasarnya adalah aktivitas yang sifatnya temporary dan merupakan sebuah aktivitas yang mempertemukan banyak orang. Tapi di sisi lain, ketika kita bicara event, maka tentu ada berbagai jenis produknya. Dikenal sebagai meeting, conference, exhibition, special event, and dinner, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu masuk ke dalam konteks ini untuk mengetahui sebelumnya? Kalau kita bicara dalam konteks keberlanjutan, maka dalam konteks event, kita pasti akan mempunyai perspektif bisnis di situ. Maka konsep dalam konteks event harus dibangun dalam perspektif bisnis itu sendiri. Nah, kalau kita bicara event, mungkin kita secara menyeluruh akan membedakan ke dalam dua jenis produk, yaitu event MICE atau event bisnis dan juga special event. Kalau kita bicara MICE atau business event, ya. Pak Fauzi, punten, sepertinya slide-nya di kami belum Belum berganti muncul ya? gitu. Iya, atau mungkin Bapak bisa di-share ulang atau perlu dibantu oleh rekan kami mungkin, Pak. Boleh. Atau, Di- ya boleh silakan. Dibantu aja ya, Pak ya, sebentar. Ya. Baik, silakan Baik. Bapak. Oke, yang slide selanjutnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, kalau di kami biasanya atau dalam beberapa ketika kita bicara event, maka kita akan melihat dalam dua produk, dalam dua aktivitas, yaitu MICE atau kita menyebutnya sebagai business event dan juga special event, atau biasanya dikaitkan dengan event-event yang non-business activities. MICE itu sendiri terdiri dari 4, yaitu meeting, incentive, conference, and exhibition. Biasanya konteksnya akan selalu bicara event-event bisnis, pertemuan-pertemuan bisnis di dalamnya, dan pelakunya disebut sebagai business traveler. Sedangkan kalau kita bicara event, special event seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, yaitu salah satunya adalah karnaval, festival, sport event, entertain, ataupun hallmark event. Perbedaannya apa? Perbedaannya cenderung ketika bicara dalam konteks special event, dia identik dengan leisure atau berlibur gitu. Maka biasanya orang yang menjalankan kegiatan itu disebut sebagai leisure traveler. Ini salah satunya saya ambil dari Cristiano Ronaldo dalam 2019 sebagai narasumber, sebagai sumbernya. Lalu next. Nah, tentu kalau kita bicara dalam dua konsep tadi, maka kita juga harus memahami karakteristik dari si pelakunya itu sendiri, yaitu leisure traveler dan juga business traveler. Kalau kita bicara dalam konteks special event atau yang disebut sebagai leisure traveler tadi pelakunya, biasanya mereka akan menjalankan aktivitas itu dan sangat berkaitan dengan dua hal, yaitu dia biasanya akan terbatas pada uang dan juga terbatas pada waktu. Dan pelaksanaannya cenderung akan dilaksanakan di waktu-waktu libur biasanya. Dan itu sangat berkaitan dengan aktivitas yang disebut sebagai leisure tourism. Setelah mereka datang ke sana, mereka akan mencari nature, culture, dan juga memory. Dan umumnya kegiatannya pasti sangat terbatas karena biasanya kegiatan festival ataupun kegiatan hal-hal special event, konser, dan segala macam, pasti spending time-nya itu dikaitkan dengan waktu-waktu libur. Kalau kita misalkan ke konser, pasti Sabtu Minggu biasanya, atau Jumat sore, dan segala macam. Atau kalau kita mau datang ke festival, pasti di hari-hari libur gitu, bersama keluarga, dan segala macam. Tapi kalau kita bicara karakteristik yang kedua, yaitu bisnis motif, mereka justru cenderung tidak memiliki batasan. Sedikit tadi untuk yang special event biasanya akan cenderung mengisi peak season karena dia masuk di holiday time. Tapi kalau kita bicara dalam konteks bisnis tourism atau bisnis event, yang dikejar bukan atau yang menjadi highlight dari mereka ketika mereka berkegiatan adalah ada keterbukaan untuk networking,
kebutuhan untuk bisnis ataupun juga kebutuhan untuk meningkatkan knowledge. Kalau di biasanya knowledge ini dilakukan oleh dosen yang ketika menghadiri sebuah conference ataupun juga meningkatkan pelatihan yang lain yang bisa diikuti oleh beberapa karyawan. Dan perbedaan lainnya adalah ketika bicara dalam konteks bisnis event, dia justru cenderung mengisi di low season. Makanya kalau kita lihat pameran ataupun misalkan meeting ataupun conference, dia selalu diadakan di waktu-waktu kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Nah, perbedaan mendasarnya karena ini konteksnya bisnis, maka kita kenal sebagai bisnis tourism. Dan spendingnya lebih tinggi kecenderungan. Kenapa lebih tinggi? Karena setiap orang yang datang ke dalam untuk networking biasanya tidak dibiayai oleh personal. Tapi dia pasti dibiayai oleh siapa? Perusahaan. Kalau dosen berarti dibiayai kampus atau biaya dana riset dan segala macam. Nah, yang diincar atau yang dilihat setelah itu bukan soal nature, culture, ataupun misalkan souvenirnya, tapi lebih kepada infrastruktur terkait dengan area conference-nya, ataupun juga professionalism atau layanan yang diberikan. Jadi ada dua konteks perbedaan yang sangat nyata di sini. Kaitan dengan apa? Bagaimana kita melihat konteks menciptakan event yang sustain dalam konteks spesial event ataupun juga dalam konteks MICE. Next. Next. Baik. Tentu kalau kita bicara dalam konteks bisnisnya atau dalam konteks activities di industri event itu sendiri, maka kita perlu juga melihat seperti apa sih sebenarnya supply chain-nya. So, untuk bicara dalam kaitan terkait dengan sustainability, pasti kita akan bicara siapa saja pihak yang terkait di sana, yang mensupport dan segala macam. Biasanya dalam konteks bisnis event ataupun juga event-event terkait, dia akan melibatkan destination management company sebagai promotornya, ataupun juga exhibition companies, ataupun event management companies, atau yang kita kenal sebagai PCO, PO, dan segala macamnya, yang nanti akan melakukan aktivitas atau membuat kegiatan-kegiatan dari event itu sendiri. Jadi di belakang mereka tentu ada vendor-vendor, di belakang mereka tentu ada hotel, dan segala macamnya, atau yang kita sebut sebagai team player. Next. Nah, ketika kita bicara team player, inilah gambaran circle of life bisnisnya. Ketika kita bicara event, maka banyak yang terkait. Ada government sebagai host misalkan, atau association, ataupun corporate sebagai hostnya. Lalu ada juga government agency atau convention bureau, atau badan promosi pariwisata, biasanya kalau yang kita punya, yang tujuannya adalah mempromosikan event-event atau mempromosikan festival-festival yang ada. Begitu juga pelaksananya, lalu juga ada supporting system dari sisi venue, akomodasi, lalu travel yang menyediakan paket-paket, lalu transportasi, lalu juga kalau di dalam event sendiri atau dalam konteks bisnis event sendiri juga ada special eventnya biasanya atau yang kita sebut sebagai sports program. Lalu juga ada finance terkait dengan pembiayaan dan hal-hal yang lain. Jadi kalau kita bicara dalam konteks lingkup supply-nya, kita bisa pahami bahwa setiap event ternyata tidak hanya melibatkan organizer saja, tapi di belakangnya banyak aktivitas yang ada di belakang tersebut. Nah, ini menggambarkan bagaimana kompleksitas dalam sebuah aktivitas event, walaupun eventnya sederhana seperti yang tadi disampaikan soal event yang dilaksanakan UGM, di belakangnya itu banyak sekali bisnis yang berjalan, hotel, transportasi, dan segala macam. Dan itu tentunya sangat berpengaruh ketika kita bicara dalam konteks supply systemnya ataupun juga bicara dalam konteks sustainability-nya itu sendiri. Next. Next. Okay. Sorry ini. Maka kalau kita bicara itu sebenarnya siapa sih yang memang memiliki peranan di situ? Kalau kita bicara dalam segmentasi pasarnya, baik itu MICE, baik itu special event, sejatinya kita punya 3 market pasar, yaitu government, association, ataupun corporate. Mereka lah yang memiliki dalam tanda kutip kita menyebutnya Jakarta gawean, atau dalam artian mereka lah yang punya power untuk melakukan aktivitas tersebut. Government bikin conference seperti G20 dan segala macam, asosiasi bikin asosiasi kedokteran, bikin pameran kedokteran,
corporate bikin festival, launching dan segala macam. Mereka lah yang salah satu yang menjadi market dalam event itu sendiri. Ketika mereka endorse event atau melaksanakan event, maka akan ada di baliknya. Dan itu tentunya juga bergantung apakah dia masuk ke local event, national event, ataupun international event. Next. Nah, berdasarkan asumsi data yang saya punya, ini next. Maaf, ada tabel di sebelah kirinya. Nah, yang perlu juga kita pahami bahwa ternyata Indonesia sendiri dia punya karakteristik yang cukup unik kalau kita bicara dalam kaitan aktivitas eventnya. Nah, ini bisa menggambarkan sebenarnya kalau kita bicara event di Indonesia, siapa sih yang memiliki peran penting gitu. Nanti kaitannya kemana, bagaimana akhirnya sebuah event di Indonesia itu bisa sustain gitu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ini perkiraan pasar yang saya dapat datanya salah satunya dari Asproapi ataupun juga Inka sebagai salah satu asosiasi asosiasi MICE atau juga asosiasi bisnis event dan juga Evendo. Jadi kalau kita bandingkan dari 3 produk yaitu meeting, exhibition, incentive, dan travel, maka kita bisa melihat di sini sebenarnya kalau government apa sih yang sering dilakukan oleh government kalau dalam konteks event? Biasanya government selalu melakukan meeting and convention sebesar 70%, lalu sisanya yaitu exhibition 10%, incentive travel 10%, dan biasanya baru dia bikin special event 10%. Lalu kalau asosiasi seperti apa? Kalau asosiasi dia justru lebih banyak di agenda meeting dan juga agenda exhibition. Baik incentive travel ataupun juga non produk special event itu jarang. Tapi kalau corporate dia akan banyak di incentive travel karena corporate banyak melakukan rewarding kepada perusahaan, kepada para pekerjanya, dan juga dia lebih banyak untuk melakukan entertain ataupun juga produk launching. Baru dia ikut ke pameran dan yang lainnya. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kalau kita bicara dalam konteks event, ternyata kita bisa melihat kalau kita mau bangun event conference, dia yang punya peran tertinggi siapa? Kalau kita mau mengembangkan event terkait dengan exhibition, yang punya peranan tertinggi siapa? Dan kalau kita bicara untuk special event, maka siapa yang punya peranan tertinggi di situ? Itu gambarannya. Next. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita bicara event berkelanjutan, maka sebenarnya kita bicara apa sih? Next. Berdasarkan cara yang saya dapat atau perspektif, kalau kita bicara berkelanjutan itu sendiri, perspektifnya dimulai dari tahun berapa? Ternyata yang saya coba gali, ide ini mulai dari 1987 dari United Nations soal kondisi dunia tentunya. Di mana kalau kita bicara dalam sustainability pada dasarnya adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah kondisi yang bisa menyediakan atau yang siap untuk dipakai di masa mendatang atau bisa menjaga kondisi saat ini supaya bisa terus dipakai oleh cucu kita ataupun anak kita di masa yang mendatang. Jadi secara tidak langsung berarti kita bicara sustainability sedang menjaga proses yang berjalan. Next. Maka pertanyaannya apa hubungan antara sustainability dan event? Kalau kita bicara sustainability event, berarti kita bicara sebenarnya bagaimana event itu bisa dilakukan dalam konsep yang sustainable, tapi juga bisa menjaga sebenarnya dampak event yang dihasilkan. Karena kalau kita bicara dalam konteks event, setiap kegiatan event seperti yang dilakukan festival Napak Tilas yang dilakukan UGM, tentu dia menghasilkan impact yang baik. Dari ketika alumni datang untuk berpartisipasi, pasti mereka butuh yang namanya penginapan. Mereka butuh juga karena tadi menggunakan pakaian adat dan segala macam, berarti terbuka di situ kesempatan buat pengusaha yang membeli terbuka saat itu. Lalu masyarakat berbelanja, lalu tadi ada pameran makanan di sana, ada transaksi yang berjalan. Nah, tentu ketika kita bicara dalam konteks sustainability event, maka sejatinya kita tidak hanya bisa melihat konteks event, konteks sustainability itu sebagai sebuah proses untuk menjaga lingkungan. Tapi sejatinya ketika kita bicara sustainability event, maka yang kita jaga adalah sosial, cultural, dan ekonomi. Tentu dengan apa? Dengan upaya untuk meminimalisir negatif impact yang dihasilkan.
Nanti akan saya sedikit singgung seberapa besar sih sebenarnya negatif impact yang dihasilkan oleh event secara uh, langsung yang dihitung oleh uh, event uh, international council yang ada. Nah, di sisi lain, by Event Business Council bilang bahwa kalau kita bicara event sustainability, sederhananya kita nggak bicara hanya untuk menjaga nature-nya, tapi kita mencoba untuk menjaga society-nya. Society yang dimaksud apa? Society yang dimaksud berarti kita bicara society dari bisnis event itu sendiri. Dan juga kita bicara dalam impact ekonomi yang dihasilkan. Next. Nah, maka seberapa penting sih event berkelanjutan itu? Mungkin kita bisa mulai dari sebenarnya kalau kita bicara event, dampaknya apa sih dari sisi ekonomi? Next. Nah, ini data yang saya dapat dari Mordor tahun 2024. Ini bicara soal kalau kita bicara dalam konteks industri event atau industri event di dunia itu sebenarnya nilai intensity GDP-nya tuh menyumbang berapa persen gitu. Rata-rata kalau berdasarkan data ini hampir semua event atau hampir semua kegiatan event itu bahkan bisa mencapai 2% untuk menyumbang GDP. Lalu bagaimana Indonesia? Nah, secara total nilai growth yang dihasilkan dalam sebuah event ini tentu datanya baru data potensi dari bisnis MICE. Tentu kalau ditambahkan dari potensi bisnis special event tentu akan besar sekali. Tapi dari data bisnis MICE saja itu penghasilannya bisa mencapai kalau di tahun 2024 perkiraannya bisa mencapai kurang lebih 1.000 miliar US dollar. Atau kalau dikalkulasikan mungkin kisaran sampai 10.000 triliun ya, kurang lebih. Nah, di Indonesia sendiri nilai transaksi ekonomi industri emas itu bahkan mencapai 100 triliun rupiah selama 1 tahun dari bisnis pameran, converse dan segala macam. Kalau secara total itu mungkin bisa mencapai 200 triliun rupiah kalau kita total keseluruhan untuk bisnis MICE dan juga bisnis event yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa event sendiri punya economic impact yang sangat besar. Tapi di sisi lain, next, next, ini saya skip, next, oke. Oke. Tapi di sisi lain, ketika kita bicara dalam konteks bisnis event, ternyata setiap event itu menghasilkan waste atau menghasilkan sampah itu bisa mencapai 1,89 kg per orang. Atau emisi karbonnya senilai 176 kg per orang. Dan kalau kita bicara dalam konteks aktivitasnya, hampir setiap aktivitas event itu dia bahkan menghasilkan 90% emisi karbon. Jadi sebenarnya ketika kita bicara dalam konteks bisnis event, khususnya dalam konteks event sustainability, kita melihat di sini kita tidak bisa mempertimbangkan hanya konteks environment-nya. Karena setiap event pada dasarnya adalah pertemuan, tapi kalau misalnya kita hanya berfokus pada environment-nya, itu ekonominya bermasalah. Begitu juga ketika kita hanya bicara dalam konteks ekonominya, maka aspek lingkungannya akan bermasalah. Karena ternyata setiap event itu punya nilai emisi karbon yang cukup besar dan menghasilkan sampah yang cukup besar juga. Next. Nah, lalu seberapa penting? Kalau kita bicara dalam konteks teori yang tadi atau konteks data yang tadi, maka sejatinya event berkelanjutan saat ini menjadi hal penting. Tapi tentu kita tidak hanya bicara soal lingkungannya, tapi bagaimana perputaran ekonomi itu tetap harus dihasilkan. Jadi ketika kita melihat event sustainability, maka kita perlu melihat bagaimana event itu menghasilkan nilai ekonomi yang baik tanpa menghasilkan dampak lingkungan yang besar gitu di sisi lain. Next. Nah, ketika kita bicara itu sebenarnya sudah ada konsep event berkelanjutan. Ini sudah dibahas sejak 2015 sebenarnya dan di Kementerian Pariwisata sendiri sudah menggodok konsep ini sejak 2024. Tapi memang saya lihat mapping action-nya ataupun juga kajiannya belum diterbitkan secara langsung. Tapi kita bisa merujuk pada kondisi berikut. Next. Nah,
Kalau kita bicara dalam konteks event berkelanjutan, sebenarnya Event Industries Council sejak 2004 itu sudah mengeluarkan bagaimana sih kalau kita bicara dalam konteks menghasilkan event yang berkelanjutan, maka sejatinya tentu yang pertama adalah bahwa kita tidak bisa terlepas dari si pemilik event tersebut dan juga si pelaksana event tersebut. Yaitu yang pertama adalah bagaimana organizer ataupun supplier itu punya responsibility tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga bisa mengkondisikan, entah itu mengoperasionalkan produknya atau penggunaan dari venue-nya ataupun hal-hal lain yang sifatnya lebih kepada practical of sustainability. Jadi pemilihan venue, pemilihan tempat, dan segala macam. Yang kedua adalah terkait dengan peningkatan pemahaman biasanya yang perlu dilakukan. Nah, ini tentu dalam konsep ini belum semua industri bisnis event di Indonesia sudah berjalan, tapi kita bisa melihat ini sebagai sebuah platform yang bisa kita rujuk sebenarnya. Yang kedua adalah bagaimana memahami soal pemahaman terkait dengan environment itu sendiri. Jadi pengenalan terkait dengan conservation, waste management, ataupun juga carbon emission itu menjadi hal yang perlu dilakukan oleh setiap organizer sekarang atau setiap pelaksana event. Yang ketiga tentunya karena kita bicara dalam konteks event, pasti akan melibatkan banyak orang, melibatkan sosial, dan melibatkan pelaku dari sisi pengusaha untuk vendornya dan segala macam. Maka social consideration juga penting untuk dibangun. Ya, mulai dari human condition-nya, community impact-nya, dan hal-hal yang berkaitan dengan safety ataupun juga kesehatan yang ada di balik tersebut. Yang terakhir tentunya adalah bicara bagaimana selain mengkondisikan tadi soal environment-nya, tapi juga mengkondisikan activity support of economic-nya tetap berjalan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks 4 ini sebenarnya persepsi yang dibangun oleh Council tahun 2024 ini memiliki persepsi yang bagus. Karena kalau kita bicara event, memang terkadang dalam soal services itu banyak event-event yang penggunaan teknologinya atau penggunaan alat-alatnya atau penggunaan makanannya dan yang lain itu souvenir dan sebagainya itu tidak melibatkan activity lokal gitu, tidak melibatkan. Tapi ya, baik. Nah, tapi penting untuk melihat bagaimana secara praktik ekonomi yang dibangun dalam event ini melibatkan banyak orang, pengembangan UMKM, transparansi dan segala macam. Next, itu sedikit sebagai contoh. Nah, secara tidak langsung, maka kalau kita bicara dalam konteks event sustainability, maka kita tidak akan bisa terlepas dari 3 konsep, yaitu terkait dengan host, lalu supplier, dan juga pelaku event itu sendiri. Contohnya yang di Indonesia sebenarnya sudah sering dilakukan atau sudah pernah dilakukan, yaitu next. Ya, apa yang bisa kita lihat dari G20, pemanfaatan soal energi terbarukan lewat kendaraan, lalu berbagai bangunan yang menggunakan bambu dan segala macamnya, dan juga next. Dan salah satu event yang diselenggarakan di Jogja tahun ini yaitu Get Fest yang memanfaatkan semua equipment, makanan, penggunaan UMKM, lalu penggunaan dari sisi bahan bakar dengan limbah plastik dan juga ornamen-ornamen. Jadi kalau kita bicara dalam konteks event berkelanjutan, kita tidak bisa terlepas dari sisi operationnya atau aktor-aktornya, tapi di sisi lain juga kita perlu untuk merujuk bagaimana fungsi dari ekonomi itu tetap berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya terlewat. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas paparannya yang begitu informatif ya mengenai industri event berkelanjutan, dan dari paparan tadi kita belajar itu seperti apa MICE dan juga special event, seperti apa segmen pasarnya, dan juga bagaimana sih sebetulnya event keberlanjutan itu ya, begitu ya kurang lebihnya. Namun nih diskusi lebih lanjut dengan kedua narasumber kita, dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan itu mungkin bisa kita tahan dulu ya, karena sambil dipersiapkan kita akan break sejenak begitu. Akan ada ice breaking seru dan hadiah menarik tentu saja yang akan dipandu oleh rekan saya Mbak Adisti. Jadi pastikan teman-teman jangan kemana-mana, ikuti ice breakingnya ya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Adisti. Silakan Mbak Adisti. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, di sini kami akan
break sejenak dengan menampilkan sedikit kuis untuk merecall memori dari yang udah mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa. Bagi teman-teman yang udah join di Zoom, silakan bisa meng-scan barcode yang ada di layar atau memasukkan kode Squeezies-nya dan mengakses kuisnya. Kami tunggu untuk teman-teman bisa join. Jadi nanti di kuis ini ada pertanyaan seputar dari materi yang sudah dibawa oleh Pak Fauzi dan Kak Besti. Oke, sudah mulai ada yang bergabung. Oke, mungkin kalau ada yang sulit untuk bisa bergabung, saya sudah mengirimkan link untuk join di kolom chat. Ini namanya lucu-lucu, guys. Oke, baru 7 peserta. Kita tunggu teman-teman. Ayo, ini kuisnya nggak gratis kok. Gratis, tapi nanti dapat hadiah yang menarik dari panitia. Jadi, ayo antusiasmenya. Oke, baru 9. Ada yang mau memeriahkan lagi dari 26 peserta yang join di Zoom? Oke, teman-teman. Oke, udah masuk lagi. Saya hitung mundur sampai 10 ya untuk bisa memulai kuisnya. Saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 1. Sudah ya? Kita mulai kuisnya sekarang. Oke, teman-teman, ini soal nomor 1. Oke. Oke. Deka memimpin. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini pertanyaan umum ya, mungkin teman-teman ada yang tahu untuk tujuan penyelenggaraan event adalah oke. Berikutnya. Ini salah satu event yang terkenal di Jogja. Pasti teman-teman tahu. Setiap tahun diselenggarakan. Oke. Ini beda-beda nih orangnya yang memimpin klasemennya. Nah, selain benar di sini juga dituntut untuk cepat-cepatan ya, teman-teman. Nah, agak random ya ini yang memimpin ya. Oke. Oke. Next. Di pertanyaan ke-6.
Ini adalah salah satu materi dari pembicara kita hari ini. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini para pemburu kuliner biasanya mengenali dengan event ini. Banyak yang nggak tahu ya. Oke. Nah, ini semua jawabannya singkatannya MICE. Mungkin teman-teman jangan ke Gojek, ke Grab aja. Oke. Nah, ini masih pertanyaan ke-9. Nah, tadi kan membahas tentang KTT 20 diselenggarakan di Indonesia dari beberapa kota. Nih, kecuali ya. Oke. Terakhir guys, siap-siap ya. Kecepatan tangannya diadu. Ah, oke. Apa nih kira-kira? Oke. Nah, ini sudah di penghujung games ya dengan 10 pertanyaan. Kita lihat siapa yang memimpin klasemen dan akan mendapatkan hadiah dari panitia. Selamat Sapiri Karika. Nanti eh, bisa menghubungi panitia ke Mbak Nisa ya. Oke. Mungkin itu saja ice breaking sore hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Rati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Disti eh, karena sudah membawakan ice breaking yang cukup menarik ya tadi ya. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Kemudian teman-teman semua sekarang tiba kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu. Yakni sesi diskusi dan juga tanya jawab. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sesi ini akan berlangsung sekitar 15 menit dan untuk tahap pertama kami membuka pertanyaan dulu, membuka kesempatan kepada 3 penanya. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya, kami harapkan untuk menggunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat box. Bagi peserta yang terpilih nanti dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dalam untuk berdiri seperti itu ya. Kemudian hmm, saya persilahkan kepada teman-teman mungkin yang ingin bertanya. Sudah adakah? Coba kita tunggu sebentar. Em, dari di chat. Oh ya, sebentar. Lihat di chat box. Ada pertanyaan dari Mas Gilbert atau Mbak Gilbert Polan ya. Punten. Ini Mas ya. Oh ya. Saya beliau chat gini. Saya mau tanya untuk Mas Fauzi terkait sustainable event. Tadi Mas bilang kalau sustainable event itu yang dilihat adalah sosial, budaya, dan juga ekonomi. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah dampak lingkungan. Bagaimana sebuah event itu memproduksi sampah dari peserta. Kemudian kalau kita lihat lebih besarnya lagi adalah event juga berpengaruh ke jejak ekologi dari setiap peserta yang datang. Nah, sejauh ini bagaimana pengelola event memanage sebuah event hingga setiap peserta dan panitia serta stakeholder yang terdampak itu bisa terus menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan seperti itu. Mungkin Bapak Fauzi bisa menjawab. Baik, terima kasih Mas Yudha. Mungkin ingin menyampaikan kalau kita bicara dalam konteks bisnis event, sebenarnya konsep sustainability ini masih terus menjadi perdebatan di dunia bisnis karena memang untuk menghasilkan event yang punya konsep sustainability yang baik itu punya cukup cost yang besar. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks operasionalnya sudah banyak sebenarnya
pebisnis dalam hal ini kita menyebut PCO, PEO ataupun juga event organizer itu sendiri yang menerapkan konsep sustainability. Khususnya tadi kalau yang saya highlight adalah soal jejak karbon gitu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks event, tentu tidak mungkin khususnya kita membatasi kegiatan orang untuk datang ke event. Itu sudah tidak mungkin sekarang. Karena kalau misalkan kita batasi, tentu nilai ekonominya nggak akan berputar. Secara online, kalau catatan secara online ketika bicara dalam konteks pandemi COVID kemarin, itu penurunan event yang beralih dari dari offline ke online itu bahkan menyebabkan penurunan nilai ekonomi bisa sampai 50% di suatu daerah. Jadi kita tidak mungkin kita batasi itu. Tapi biasanya organizer akan membuat dalam beberapa mekanisme, khususnya biasanya dia akan menyediakan transportasi dalam bentuk bus ataupun misalkan dalam bentuk electrical vehicle sekarang seperti yang G20 untuk membatasi nilai jejak ekologinya atau jejak karbon yang dihasilkan. Tapi kalau untuk sejauh ini untuk misalkan transportasi kereta ataupun pesawat tentu tidak bisa sampai sejauh itu setiap organizer. Biasanya organizer akan mengelolanya ketika si peserta datang di bandara, maka biasanya mereka akan jemput lewat dengan bus dan setiap pemilihan venue biasanya dipilih venue-venue yang memang menyediakan akomodasi secara langsung. Jadi setiap peserta itu tidak lagi menggunakan kendaraan untuk datang ke venue-nya. Itu. Atau baik itu pameran ataupun conference. Biasanya itu yang dilakukan. Dan untuk sampah sendiri biasanya sekarang khususnya untuk internasional event itu sudah diwajibkan setiap venue memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri. Jadi sampah-sampahnya tidak lagi kalau kita kan biasanya langsung dilarikan ke pusat pembuangan sampah gitu. Tapi setiap venue sekarang diminta untuk memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri. Jadi di sisi lain organizer sudah bisa mendorong untuk setiap venue atau ketika memilih venue baik itu hotel ataupun convention hall itu yang bisa menyediakan itu. Biasanya itu tahapan yang dilakukan si organizer. Terima kasih. Baik, mungkin ada tanggapan dari penanya, atau kalau sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin saya ada pertanyaan nih masing-masing untuk Mbak Besti dan juga Pak Fauzi gitu ya. Mungkin yang pertama Mbak Besti dulu nih. Tadi Mbak Besti tuh sempat menyebutkan bahwa festival itu kurang lebih mengandung nilai-nilai dan juga potensial sekali sebagai daya tarik wisata gitu. Saya pengen tahu pendapat Mbak Besti tentang bagaimana sih Mbak cara terbaik gitu untuk mengintegrasikan atau mengemas nilai-nilai intangible yang tadi Mbak sudah jelaskan gitu di paparan itu jadi sebuah paket wisata yang tanpa mengurangi atau mengkomersialisasi begitu esensi sakral dari festival itu sendiri gitu. Mungkin Mbak Besti bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, makasih Mbak Ratih mengenai bagaimana pendapat saya mengenai mengemas nilai itu ya. Mm-mm. eh, untuk agar tidak komersialisasi gitu ya. Tapi mungkin yang saya pahami menurut saya untuk dunia pariwisata itu tidak bisa dilepaskan dari komersialisasi gitu ya. Jadi semua itu sekarang apa-apa dijual, bahkan sampai budaya pun juga sudah dijual. Jadi untuk pendapat saya memang mau tidak pasti akan spiritual itu terjual, Mbak. Kayak gitu. Jadi mengemasnya mungkin dalam konteks di sini kita mungkin dalam pelaku event kita bisa memisahkan antara ritual yang atau spiritual yang ada itu tidak diikutsertakan secara gamblang di kegiatan tersebut. Mungkin kalau dari pendapat saya seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Besti. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada waktunya. Saya persilahkan. Sambil menunggu, saya ada pertanyaan juga nih untuk Fauzi, begitu ya. Kalau dari pengalaman Bapak selama ini di industri event seperti itu, Pak, kira-kira langkah praktis apa sih Pak yang paling mudah gitu diterapkan eh, penyelenggara event gitu mungkin untuk mulai bertransisi gitu ya ke event berkelanjutan gitu, terutama mungkin untuk event-event skala kecil atau menengah seperti itu. Dan kira-kira hambatan yang paling besar gitu apa sih yang Bapak lihat gitu dari penerapan event berkelanjutan ini di Indonesia gitu?
dari sisi sananya atau venue-nya atau malah regulasinya juga masih menurut Bapak masih kurang seperti itu, Pak. Baik, izin mungkin saya mulai dari hambatan dulu ya. Kalau kita bicara Mm-mm. hambatan untuk sustainability event di Indonesia, memang dari sisi regulasi belum ada sama sekali. Regulasi yang secara ketat menetapkan bagaimana event itu harus secara sustain dilakukan, baik itu penyediaan venue-nya dan segala macam. Walaupun kalau di standar internasional, khususnya kalau misalkan Indonesia dapat nih event internasional, mereka sudah punya standar sendiri. Nah, biasanya si organizer akan ngikutin standar itu. Nggak ada. Sehingga kadang ada balas ulang gitu. Pilih venue-nya, bahkan venue sendiri harus mengadakan kebutuhan alat tertentu gitu ketika dia menerima event tersebut. Nah, kebanyakan yang dilakukan oleh para pebisnis, khususnya dari ini PCO ataupun PO, cara mengelolanya adalah mereka biasanya mulai dari hal-hal yang paling kecil. Kalau kita bicara sekarang, ya paling mudah adalah dengan mekanisme registrasi yang dibangun secara online. Pendekatan itu biasanya sudah mereka bangun. Lalu tidak lagi menggunakan kertas-kertas, baik itu di meja registrasi ataupun juga untuk memberikan informasi kepada setiap delegate. Bahkan sekarang kalau kita bicara kalau soal event kan selalu kenal yang namanya ID number lah ataupun ID peserta gitu. Mereka sudah mulai membatasi itu atau misalkan menggunakan ID eh, ID yang memang bisa di reuse atau di reuse. Nah, itu biasanya yang paling kecil dilakukan. Di sisi lain biasanya baru mereka akan mulai secara advance nanti mekanisme untuk eh, food and beverage-nya biasanya dibatasi ataupun juga yang lebih advance lagi ya soal teknologi. Jadi tidak lagi menggunakan printing digital tapi lebih banyak pakai LED gitu. Ataupun juga di sisi yang lain terkait dengan supply dari elektriknya biasanya tidak lagi menggunakan bensin tapi menggunakan solar system ataupun juga menggunakan tadi contohnya yang dilakukan di eh, Get the Fresh itu menggunakan olahan dari limbah botol. Itu yang sampai sekarang yang sudah dilakukan. Secara advance memang dari sisi venue masih terus berbenah, dari sisi hotel juga masih terus berbenah, tapi yang paling mungkin ke depan justru dari paling cepat mungkin akan tumbuh dari sisi transportasi karena di Indonesia sudah mendorong untuk percepatan dari fuel cell menjadi electrical vehicle gitu. Itu sih. Nah, baik, terima kasih Mbak Besti dan juga Pak Fauzi atas penjelasannya. Ini saya lihat di kolom chat ada yang bertanya dari Fiona Amelia Stipram. Eh, izin bertanya kepada Pak Fauzi, perkenalkan saya Fiona. Bagaimana penerapan sustainable event seperti sekaten atau festival kuliner yang notabene meninggalkan tumpukan sampah sisanan, plastik kemasan, styrofoam dan sejenisnya? Karena kalau dari tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya penyelenggaranya menyediakan transportasi gitu. Ya, Mungkin baik. langsung ya. Mungkin kalau kita bicara dalam konteks festival, terima kasih Bu, Mbak Fiona atau Bu Fiona atas pertanyaannya. Mungkin kalau kita bicara festival, khususnya festival kuliner, sebenarnya kalau saya melihat di beberapa special event atau festival event kuliner di beberapa daerah itu sudah menerapkan back to the nature. Jadi kalau misalkan kita mau bikin festival event, mungkin kita bisa tiru itu. Jadi sebelumnya mungkin setiap tenan itu dia bawa alat makan sendiri. Tapi dalam beberapa konsep yang sudah diterapkan di beberapa organizer, itu mereka mewajibkan atau mereka menyediakan piring rotan ataupun misalkan wadah rotan ataupun dia dari atau produk-produk yang sustainable ya, yang dari pelepah pisang dan segala macam itu diwajibkan. Nah, termasuk juga dari mekanisme pengolahan sampahnya. Nah, jadi biasanya dipisahkan gitu. Nah, itu sebenarnya sudah banyak sih. Kalau misalkan memang itu akan diterapkan di Klaten, mungkin arahnya akan bisa diterapkan ke sana. Tapi memang dari sisi cost akan lebih besar. Cuman salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan knowledge ataupun memberikan informasi kepada masyarakat eh, yang kita pakai baik itu piringnya misalkan atau alat makannya itu sebenarnya semua bisa diolah gitu, bisa diolah orang atau didaur ulang sehingga
masyarakat juga terlibat dalam aktivitas sustainability event itu sendiri. Nah, ditambah sekarang saya rasa dengan masyarakat kita yang Gen Z-nya lebih banyak, mungkin itu menjadi perhatian khusus bagi Gen Z itu sendiri. Terima kasih. Oh, baik, demikian penjelasan dari Pak Fauzi. Mungkin bagi penanya Mbak Fiona Amelia ada tanggapan? Saya tunggu, mungkin rekan-rekan lagi ada yang ingin bertanya. Baik, sepertinya ada malu-malu bertanya ya. Em, Baik, rekan-rekan semuanya, mungkin diskusi ini sangat menarik, begitu ya. Namun sayangnya waktu juga yang membatasi kita. Belum menutup sesi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa highlight mungkin dari penjelasan para narasumber kita tadi ya, bahwa niti laku bukan hanya tontonan budaya, melainkan ruang hidup yang memadukan sejarah, identitas, dan juga partisipasi masyarakat dalam satu narasi yang kuat. Kemudian potensi dari niti laku ini sebagai daya tarik wisata budaya akan semakin besar jika nilai-nilai tak berwujud seperti identitas, kebanggaan, dan memori kolektif seperti itu bisa dikelola secara berkelanjutan dan tetap mempertahankan keautentikannya. Kemudian event berkelanjutan bukan sekadar tren begitu ya, tetapi kebutuhan strategis agar industri event itu tetap tumbuh tanpa memperbesar ekologis dan juga sosialnya. Kemudian keberlanjutan hanya bisa terwujud jika seluruh aktor dalam ekosistem eh, industri event itu mulai dari I/O mungkin vendor, venue dan peserta bersinergi sama-sama dalam menciptakan praktik ramah lingkungan yang realistis dan juga terukur. Begitu ya kurang lebihnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kami yaitu Mbak Besti dan juga Pak Fauzi. Juga untuk rekan-rekan yang sudah setia bergabung dan menyimak dari awal acara sharing session kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat dan memperkaya pengetahuan kita. Akhir kata, saya Ratih Dewanti, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Acara saya serahkan kembali kepada MC, Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu Ratih. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya, Mbak Rani. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tidak terasa kurang lebih 1 jam 30 menit kita bersama mengikuti acara dan bertukar pikiran tentang bidang keilmuan pariwisata. Semoga sharing session hari ini menambah wawasan serta menginspirasi Bapak, Ibu. Dan tentu saja, ini menjadi sebuah mendorong kita agar dapat lebih berkontribusi dalam pengembangan ekosistem pariwisata. Terima kasih juga kepada dua narasumber kita yang keren atas slide dan sharing sore hari ini. Selanjutnya, kami secara virtual akan menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Yang pertama, penyerahan sertifikat kepada Mbak Besti. Dan saya akan dibantu oleh tim dokumentasi, yaitu Mas Riza. Apakah Mas Riza sudah siap? Ya, Pak, silakan. Oke, mohon bantuannya untuk mengabadikan momen penyerahan sertifikat bersama narasumber. Boleh saya hitung? 1, 2, 3. Sekali lagi, Mbak Besti. 1, 2, 3. Terima kasih, Mbak Besti. Yang kedua, penyerahan sertifikat kepada Pak Fauzi. Silakan, Mas Riza. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak, Pak Fauzi. Terima kasih banyak. Baik, perlu kami informasikan bahwa ini adalah sharing session terakhir kita pada tahun ini. Semoga kita berjumpa kembali pada sharing session di tahun depan. Untuk para peserta, perlu kami informasikan juga bahwa ini adalah sebentar. Oke, untuk mendapatkan sertifikat, diharapkan peserta yang belum mengisi presensi dapat mengisi link presensi yang sudah dibagikan melalui chat Zoom. Dan sertifikat akan dibagikan melalui email. Nanti teman-teman bisa dicek secara berkala email yang sudah didaftarkan di link presensi yang teman-teman isi. Oke, terakhir untuk mengabadikan acara kita pada hari ini, kita akan berfoto bersama dulu. Dimohon tim admin Zoom dapat membantu untuk capture. Dan dimohon Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menyalakan kameranya. Kita tunggu ya. Ayo yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan dulu.
Wah, seger-seger ya kelihatannya masih semangat ya semuanya. Baik, saya mulai hitung ya. 3, 2, 1, cheers. Sekali lagi, 3, 2, 1, cheers. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, Mbak Angelin banyak ya gayanya itu ya. Oke, baik. Karena saat pembukaan saya buka dan pantun, maka penutupan pun akan saya tutup dengan hal sama. Boleh dibantu cakepnya. Oke. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep, Beli gulali, dimakan sendiri. cakep. Dari ruangan yang paling adem, waktunya MC pamit undur diri. Akhir kata Wah, saya mewakili seluruh makin tim banyak. sharing session yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini serta semua peserta atas atensi dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mohon maaf jika selama berjalannya acara ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore dan sampai jumpa di acara sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, saya izin. Terima kasih banyak. Kok pantunnya ganti, Kak? Bener kan? Nggak jadi ketentram. Mau lihat.